Jangan hanya kejar karunia. Rasul Paulus bilang, sehebat apapun engkau berkata-kata bahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak berbuat dalam roh, maka itu kosong. Amin, saudara. Mari kita kejar buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu baca tuh Alkitab. Supaya kita tahu. Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong, penghibur, pengingat. Dia akan menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita bersyukur kita punya Tuhan, dan saya sampai hari ini secara pribadi saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan saya berharap kita semua juga sama, amin. Kita mengenal Tuhan Yesus, kenapa? Karena dia bukan hanya Tuhan yang lahir bagi kita, tapi dia juga mati bagi kita, dan dia juga bangkit bagi kita, dan dia naik ke surga juga bagi kita, saudara. Tuhan Yesus ketika pertama kali dia datang ke dalam dunia, saya percaya bahwa anugerah bagi kita semua, Yesus harus datang. Dan dia lahir di dunia ini, dan setelah itu dia mengajarkan jalan keselamatan, jalan kebenaran. 3 tahun Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada semua orang tentang bagaimana mereka harus hidup untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Lalu setelah itu dia harus disalibkan, dan dulu saya berpikir orang Kristen itu bodoh. Kenapa percaya Tuhan yang mati? Tapi hari ini ketika saya belajar firman Tuhan, saya baru tahu bahwa memang Tuhan Yesus datang untuk mati, saudara. Karena hukum Taurat nggak bisa dibatalkan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Ya, manusia dulu mempersembahkan korban. Setiap tahun mereka harus datang ke Yerusalem, mempersembahkan darah untuk penghapus dosa. Tapi kemudian ketika Yesus datang, dan satu alasan yang ditemukan untuk cukup membuat Yesus disalibkan, ketika mereka berkata Tuhan Yesus itu menghujat Allah dengan berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan itu dianggap satu hal yang sangat menghujat Allah. Kenapa, saudara? Karena bait suci itu adalah satu bangunan yang sangat sakral. Karena di situ tempat orang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap tahun dari berbagai penjuru bangsa datang ke sana untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tapi mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, bahwa dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan setelah Yesus disalib, Alkitab berkata, tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan manusia. Kita nggak perlu lagi perantara untuk datang kepada Allah memohon pengampunan dosa. Dan ketika itu, saudara, waktu tabir itu terbelah menjadi 2, ruang Maha Kudus tidak ada lagi rintangan untuk setiap orang bisa datang ke sana lewat pengorbanan darah Yesus. Dan kita bersyukur akhirnya Yesus berkata 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kita tahu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan kebangkitannya membawa satu kepastian bagi kita bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bahkan atas alam maut. Karena itu setiap kita yang percaya kepada Dia, jangan pernah takut dengan yang namanya kematian. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu, Alkitab berkata setelah dia bangkit, dia menampakkan diri berapa lama? 40 hari.
Selama 40 hari dia mengajar terus kepada murid-muridnya. Dia mengimpartasikan kuasanya kepada mereka. Dan setelah itu dia naik ke surga, saudara. Dan hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Mari kita buka alasan yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, saudara. Firman Tuhan dengan jelas berkata di sana demikian, kita baca bersama Yohanes 14 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang dia datang dari surga dan cuma dia yang bisa menunjukkan jalan ke surga. Yesus datang dari surga dan hanya dia yang bisa membawa kita ke surga. Kalau orang nggak datang dari surga, orang tidak berasal dari surga, bagaimana mungkin caranya dia bisa membawa kita ke surga? Itu seperti kayak suami saya, saudara, kita di Semarang. Lalu ada yang tanya gini, Pak, kuliner yang enak di Semarang itu apa ya? Suami saya dengan lantang menjawab, ada nasi goreng babat. Terus saya langsung senggol dia, halo, emang kamu pernah makan di nasi goreng babat itu? Setahu saya kita nggak pernah makan di situ. Dia bilang, belum sih. Terus kok kamu tahu? Kata orang. Saya bilang kalau kamu nggak tahu, kamu jangan ngomong. Amin apa amin? Banyak orang menjanjikan surga, saudara. Tapi hanya orang yang datang dari surga yang pasti tahu jalan ke surga. Yesus berasal dari surga. Nah, ketika Yesus berkata, aku pergi ke sana karena di rumah Bapakku banyak tempat. Ini sebuah penghiburan bagi kita yang belum punya rumah di bumi. Tidak usah sedih, amin. Karena di surga nanti banyak. Coba saling menghibur, tidak usah sedih kau ya. Kalau belum punya rumah di bumi, tidak apa-apa. Nanti di surga banyak tanah di sana ya. Tuhan sudah menyediakan buat kita, amin. Jadi kita nggak perlu khawatir karena Tuhan Yesus menyediakan tempat. Ada jaminan bagi kita yang percaya kepada dia, dia sediakan surga, saudara. Surga seperti apa yang saudara dambakan? Jangan harap di sana ada bidadari ya. Nggak ada bidadari di surga, saudara. Ya, karena di surga itu ada kemuliaan Tuhan. Satu kali ada satu orang bapak tanya sama saya gini, Bu, kan istrinya baru meninggal. Bu, nanti saya kalau di surga nanti saya masih bisa kenal nggak sama istri saya? Terus istri saya bisa kenal nggak sama saya? Saya bilang, Pak, kebetulan saya belum pernah mati. Jadi Bapak jangan tanya begitu sama saya. Nanti aja besok kalau Bapak sudah mati baru Bapak lihat Bapak kenal nggak sama istri Bapak. Terus saya bilang gini, emang kenapa Pak? Bapak cinta banget ya sama istrinya sampai di surga aja masih mau bersama loh. Saya mau tanya di sini suami istri kalau mati nanti di surga misalnya disuruh pilih istri, masih mau pilih istrinya nggak? Halo? Ini pertanyaan menjebak loh. Ada istri-istri yang udah cubit suaminya, ayo. Ya. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, kenapa Bapak cinta banget sama istri Bapak? Istri Bapak sudah berbahagia, jadi Bapak enggak usah sedih. Dia bilang, bukan Bu, justru itu, saya ini kan mau kawin lagi. Terus, saya takut nanti kalau istri saya itu, nanti berantem di sana sama istri baru saya. Saya tuh bilang gini, aduh Pak, tapi kalau Bapak tanya saya sih, kalau saya mau menasihati Bapak, sebaiknya Bapak enggak usah kawin lagi. Karena udah tua, bentar lagi juga di absen. Dia bilang, enggak Bu, orang masih ada kok yang suka, saya juga masih semangat. Dia nikah, saudara.
Nggak berapa lama setelah nikah, bener, dia meninggal mendadak. Ya mungkin istrinya di sana tahu daripada kamu nikah lagi, yuk pulang aja kita sama-sama sampai di sini. Jadi surga seperti apa yang kita harapkan? Yang pasti di surga itu ya Tuhan Yesus memberikan tempat bagi kita. Di sana itu ada kemuliaan Tuhan, amin saudara. Nggak ada pikiran duniawi lagi, jangan berharap di sana nanti mau pacaran, mau menikah ulang, mau apa, nggak ada. Kita dirubah dalam tubuh kemuliaan. Dan jangan takut saudara, Yesus yang berjanji bahwa Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di sana. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kita lihat bersama, Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat 8 saudara. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat 8, baca bersama, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya. Kalau Yesus nggak naik ke surga sampai hari ini, orang yang bisa ketemu Yesus mengalami hadirat Tuhan itu cuma orang-orang yang ada di Israel sana. Ya, tapi karena Yesus naik ke surga, hari ini saudara dan saya bisa mengalami kuasa Roh Kudus. Kita berdoa di rumah saudara, Roh Kudus bisa menjamah kita. Tapi kalau saudara ada uang, saran saya, jangan cuma jalan-jalan ke Eropa, ke Swiss, kemana. Ikut Pak Michael ke Israel. Amin. Supaya di sana saudara bisa melihat, oh ternyata memang Tuhan Yesus itu pernah ada ya. Dia pernah datang di sini, oh saudara lihat gereja kenaikan Tuhan Yesus. Itu semua ada saudara faktanya. Siapa yang belum pernah pergi ke Israel, angkat tangan. Ya, yang ingin ke Israel, angkat tangan. Saya nggak tanya ada duit ya. Karena ke Israel itu bukan karena ada duit. Ada orang nggak punya duit bisa ke Israel. Tapi ada punya duit nggak bisa pergi. Entah karena nggak ada waktu, entah karena takut, ya kan? Ya memang hari-hari ini ya memang lagi banyak perang, tapi buktinya kita 1 tahun saya 2 kali balik ke sana enggak ada apa-apa. Dulu ketika pertama kali datang dibilang gini, masuk di hotel, kalau dengar sirene harus lari ke bunker di bawah tanah dalam waktu 1,5 menit. Diumumin, ini pengumuman penting, tolong semua peserta dengar. Setelah selesai, suami saya bilang, "Say, tuh ada oma-oma sama opa-opa umur 80. Mereka udah gak bisa dengar." Saya bilang, "Enggak apa-apa, malah aman." Malah aman itu, mereka enggak dengar. Benar saudara, besok paginya saya lagi di kamar mandi, suami saya udah selesai mandi, bunyi alarm. Suami saya teriak, "Saya alarm." "Iya, aku juga dengar." "Terus gimana?" Saya bilang, "Kalau kamu mau lari, lari aja, saya tinggalin aja di sini. Kalau belum waktunya mati, enggak mati." Saya mau lihat juga cintanya dia sama saya. Sirene berbunyi, itu pembuktian cinta antara bom dan mati nih. Jadi saya tunggu dia, begitu saya keluar kamar mandi, dia masih ada saudara. Ya, coba berani dia lari sendiri. Dan saya bilang, "Kenapa kamu nggak lari?" "Yo, masa saya tinggal kamu?" Terus saya telepon lah guide saya di Israel.
Kamu di mana? Saya di bunker Abu nih. Kenapa kamu lari? Orang Israel. Soalnya tadi itu alarmnya bukan alarm bom. Terus alarm gempa bumi. Oh, kalau bom kita sudah biasa di sini. Makanya saya tidak lari. Tapi di Israel ini hampir tidak pernah gempa bumi. Jadi waktu alarm gempa bumi bunyi saya lari. Saya bilang, oh kebalik, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Jadi saya juga nggak takut. Benar saudara, kita turun ke bawah ke restoran. Itu oma-oma, opa-opa 80 lagi ngopi. Nyantai mereka. Saya bilang sama suami, itu kan? Terus suami saya tanya, Bapak Ibu tadi ada dengar sirene nggak ya? Enggak tuh. Lebih aman loh hidup mereka, Pak. Jadi seringkali kita ini tidak perlu mendengar berita yang menakutkan begitu ya. Setuju? Tapi kalau firman Tuhan harus didengar. Sampai di mana tadi? Lupa. Iya, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Saudara, kalau ada berkat, pergilah ke Israel, saudara. Supaya saudara melihat faktanya di sana. Oh, ternyata benar ya, ini tempatnya Tuhan Yesus pernah ada. Oh, ini Tuhan Yesus pernah begini. Oh, di sini begini. Jadi kita benar-benar tahu, oh ternyata perjalanan iman itu seperti ini. Lalu saudara, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat supaya dia kirim penolong. Penolong itu Roh Kudus ya. Dia bilang begini, seandainya aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Bapak Ibu, Tuhan tahu yang paling dibutuhkan manusia di dunia ini itu hiburan ternyata. Iya Pak ya? Ya makanya orang biar gaji pas-pasan healing, cari hiburan. Bener enggak? Ya. Manusia di akhir zaman ini butuh hiburan. Makanya kenapa anak-anak muda banyak kalau malam minggu dugem. Ya katanya ya cari hiburan lah Bu, masa hidup tegang terus. Ya tapi jangan kau cari hiburan di dugem. Apalagi gajimu 4 juta dugem lagi. Ya mau makan apa sebulan saudara, udah kepotong kasbon lagi 1 juta. Jadi tolong pakai akal budimu ya. Siapkan akal budimu di akhir zaman. Orang yang mencari penghiburan di tempat lain, itu mereka nggak punya Roh Kudus, saudara. Kalau kita punya Roh Kudus itu akan jadi penghibur bagi kita. Amin, saudara. Makanya saya banyak melihat orang pergi liburan, kalau nggak ada Roh Kudus, liburan juga menjadi sia-sia. Di sana berantem suami istri. Saya punya teman orang kaya pulang liburan, enak ya Bu, habis liburan, enak apa? Di sana suamiku bete terus, yang ada ribut terus kita Bu, nggak jadi liburan. Saya bilang kamu butuh Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, biar cuma di rumah ada Roh Kudus, happy, amin. Nggak pernah liburan ya? Aminnya kenceng. Ya, tapi kalau ada Roh Kudus, saudara, biar ndak kemana-mana di rumah happy, suami istri happy, amin. Iya, saya mengalami soalnya. Kemarin waktu saya divonis sakit, dokter bilang ibu ini ginjal ibu sebelah kiri mengecil 3 cm. Saya mendengar vonis dokter ginjal mengecil 3 cm itu sedih enggak saudara? Ya sedih lah, aduh ginjal mengecil 3 cm. Saya bete, saya tertekan, saya stres gitu ya. Tapi tiba-tiba ya kita kalau sudah bete, stres kan akhirnya nggak damai sejahtera, semua juga orang salah ya. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ingetin saya, kenapa kamu sedih? Kamu bersedih nggak sembuh juga toh? Kamu dengan kesedihanmu, apakah sakitmu sembuh? Jadi daripada kamu bersedih tidak sembuh, lebih baik kamu sukacita.
Bukankah Alkitab berkata mati itu juga untung? Kenapa kamu bersedih? Akhirnya iman saya bangkit, saudara. Lalu saya mulai bersuka cita, saya nyanyi-nyanyi, iya Tuhan, ya bahkan mati sekalipun juga itu adalah keuntungan. Karena hidup bagi Kristus, mati pun juga untuk Kristus. Jadi saya nggak jadi sedih, saudara, saya bersuka cita, saya happy. Karena Roh Kudus menjadi penghibur. Roh Kudus itu penolong, dia mengingatkan kita akan setiap firman yang pernah kita dengar. Dia menjadi penghibur ketika dalam situasi, dalam suasana. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus bilang, dan kalau ia datang, dia akan menginsyafkan dunia yang pertama akan dosa. Seringkali kita tidak sadar ketika kita melakukan dosa. Waktu kau suami istri berantem 3 hari 3 malam gak omongan, itu dosa loh. Tapi kalau ada Roh Kudus akan ingetin kita. Kita baru berantem sebentar nih, Roh Kudus ngomong, alarm bunyi, nit. Saudara pernah merasakan seperti itu enggak? Enggak ya? Wah, Pak Michael perlu bikin ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari Pentakosta ini ya. Kalau kita punya Roh Kudus, saudara, kita akan rasa. Ya, istri ketika kita itu marah sama suami, Roh Kudus bunyi, nit, kamu itu marah sama suami itu enggak boleh loh. Kamu harus tetap layani suamimu. Jadi semarah-marahnya kita tetap layani dia, siapin makannya, siapin keperluannya. Amin ibu-ibu. Aminnya yang rela ya. Juga bapak-bapak begitu. Ya, ketika engkau melakukan dosa, waktu engkau sembunyikan uangmu dari istrimu, Roh Kudus akan bunyi, nit. Amin ibu-ibu. Oh, kalau ini semangat ibu-ibu ya. Itu saudara, kita tidak ada orang yang bisa mengajarkan kita tentang dosa, tapi waktu kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk menginsyafkan kita akan dosa. Orang bisa bertobat itu karena Roh Kudus, saudara. Karena itu anak-anak muda minta kepada Tuhan, Tuhan kirim Roh Kudus-Mu bagiku supaya menuntun jalan hidupku. Untuk kau juga pilih jodoh supaya Tuhan kasih yang terbaik. Karena hari-hari ini nilai-nilai firman Tuhan mulai bergeser. Ya, anak muda sekarang kalau cari jodoh, ya kamu cari jodoh yang seperti apa? Selain donatur, dilarang mengatur. Aroma-aroma kemiskinanmu sudah tercium dari jarak 10 km. Bertobat loh saudara ya. Alkitab nggak pernah ajar yang begitu, amin. Iya, Alkitab mengajarkan cari yang takut akan Tuhan. Cari calon istri yang penuh Roh Kudus supaya dia juga bisa menghibur engkau ketika engkau lagi stres suami-suami. Cari suami yang penuh Roh Kudus supaya dia juga bisa jadi suami yang bisa diandalkan. Iya. Kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita dalam berbisnis, bapak-bapak. Roh Kudus akan menolong kita, memberi kepekaan. Bangun hubungan dengan Tuhan supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta sama Tuhan hari-hari. Ya Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ya jangan cuma minta karunia-Nya, karena itu banyak orang pinter bahasa roh, tapi tidak ada buah roh. Kalau cuma pinter bahasa roh buat apa? Ya. Saya ibarat di satu gereja yang pernah saya cerita dulu di sini. Wah, suami istri bahasa rohnya tinggi. Ya, tapi suaminya ada bekas cakar di pipi. Ya, jadi pulang saya tanya, Pak, itu istri itu bapak pipinya luka dicakar istri ya, saya bercanda. Terus dia bilang, kok ibu tahu? Karena saya pikir nggak mungkin orang mereka bahasa rohnya tadi kenceng banget. Dia bilang, iya bu, istri saya yang cakar bu.
Saya tanya, ibu kenapa bisa ibu cakar suami? Ya ibu tanya sama dia, salahnya dia apa? Terus saya tanya, bapak emang bapak salah apa? Dia nggak jawab. Istrinya bilang, dia ketemu mantannya bu, terus WA-WA-an berdua. Saya bilang, yo kalau cuma WA kan yo biasa ya bu ya. Emang menurut ibu biasa kalau dia sama mantannya udah panggil mam sama pap? Bahasanya sama mantan manggil mam sama pap. Saya tanya, bapak bener begitu? Ya iya bu, tapi kan saya bilang istrinya, bu cakarannya kurang, tambah lagi 2. Kebangetan ya. Ih ngeri saudara, ya tapi itu di gereja bahasa rohnya tinggi loh. Makanya jangan tergiur cuma berkarunia. Banyak orang sekarang pinter bahasa roh. Iya kalau bahasa roh tinggi, segala macam bahasa malah. Tapi buah rohnya nggak ada. Ayo kita mengejar berbuah dalam roh, amin. Ada satu pengusaha motor saudara datang di malam pencurahan Roh Kudus. Dia ini hari pertama kan biasanya 10 malam tuh. Seolah-olah Roh Kudus hanya dicurahkan 10 malam toh itu. Hari pertama datang enggak kepenuhan, hari kedua enggak. Pendeta bilang sabar pak, masih ada 8 malam. Hari ketiga enggak, masih ada 7 malam. Sampai terakhir hari yang ke-9. Dia bilang tinggal 1 malam, masih ada harapan pak. Besok malam terakhir, dia tunggu, sebelah sudah bahasa roh, sebelah sudah. Dia bilang, aduh saya kok enggak ya. Lalu dia bilang gini, daripada aku cuma nunggu-nunggu, mending aku doakan dealerku. Jadi dia mulai berdoa, Tuhan berkati Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Pendetanya datang, terima, penuh, Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha. Begitu selesai disalapin sama pendeta, selamat ya pak, akhirnya bapak kepenuhan. Bahasanya bahasa Jepang lagi. Bertobat. Jangan hanya kejar karunia. Rasul Paulus bilang sehebat apapun engkau berkata-kata bahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak berbuah dalam roh maka itu kosong. Amin saudara. Mari kita kejar buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu baca tuh Alkitab. Supaya kita tahu. Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong, penghibur, pengingat. Dia akan menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, berapa banyak yang percaya bahwa nanti suatu saat kita semua akan dihakimi? Angkat tangan, yang percaya kita akan dihakimi, angkat tangan. Ya, berarti Anda masih ada Roh Kudus. Karena banyak orang sudah nggak percaya kita nggak akan dihakimi. Oh, yang penting udah terima Yesus, langsung otomatis masuk surga. Alkitab berkata satu saat semua orang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Mau dia pendeta, pemain musik, WL, jemaat, semua kita. Orang percaya, orang tidak percaya akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita di dunia ini. Nggak ada satupun yang akan lolos. Roh Kudus akan memberikan kita pemahaman tentang ada penghakiman. Makanya kitab Ibrani berkata, karena itu tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi engkau, karena di sekelilingmu ini banyak saksi.
Ya, untuk kita ini akan dihakimi nanti akan ada saksi. Saksi yang pertama mata Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Jadi suatu saat kita nanti berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, tanya, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak. Malaikat bilang, putar channel 5. Ada rekamannya saudara. Ya ada. Jadi bapak-bapak walaupun istrimu enggak lihat, ya semua rekaman hidup kita ada. Kamu pernah nyolong enggak? Enggak. Putar channel 3. Ada semua rekamannya. Makanya ketika engkau punya Roh Kudus akan ingetin, akan ada penghakiman loh. Sehingga kita hidup berjaga-jaga. Ayo bertobat. Tapi ada orang gak tobat-tobat saudara. Ya, kalau ditanya kapan kamu bertobat? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin. Jika tidak bulan ini, mungkin. Kalau masih hidup. Ya, kalau udah dipanggil Tuhan gak ada waktu bertobat. Jangan tunda pertobatanmu. Ya, ayo jalani hidup di dalam kesungguhan pada firman Tuhan karena akan ada penghakiman dan Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang penghakiman. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh. Yang terakhir, kenapa saudara Tuhan Yesus naik ke surga? Baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa, tadi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita saudara. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Dan hidup kita dipakai menjadi penuai di akhir zaman. Lalu kenapa Tuhan Yesus datang? Dia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11. Kita baca bersama. Kisah Rasul 1 ayat 11. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea. Kisah Rasul ya 1 ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, Yesus itu pergi untuk datang kembali. Kita bersyukur punya Tuhan, bukan hanya naik, tapi dia berjanji akan datang kembali. Untuk menjemput setiap kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Ini poinnya saudara. Kalau Yesus sudah naik, maka dia akan turun kembali untuk kali yang kedua. Kali yang pertama dia datang sebagai juru selamat. Yesus lahir ke dunia sebagai bayi. Tapi kali yang kedua dia akan datang kembali ke dunia sebagai hakim dan dia akan menjemput orang-orang percaya yang menjadi mempelainya. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima undangan. Tidak semua orang Kristen akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama saudara, firman Tuhan berkata, bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, berbahagialah mereka yang diundang untuk datang ke perkawinan anak domba Allah. Saya mau tanya, kalau kita pergi ke pesta diundang, kita pakai baju apa? Sembarangan? Enggak. Orang kalau mau ke pesta, dia siapin baju yang terbaik. Enggak ada orang pergi ke pesta pakai celana pendek. Enggak ada orang pergi ke pesta pakai daster. Itu bukan pakaian yang tepat untuk kita datang ke pesta. Dikatakan di sini bahwa Yesus akan datang sebagai mempelai yang sudah siap menjemput kita gereja Tuhan. Dan orang-orang yang layak untuk menerima undangan, dikatakan mereka itu nanti akan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa maksud dari kain lenan halus? Di sini ada dikatakan lenan halus itu adalah apa, saudara? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kekudusan itu adalah pakaian yang harus kita pakai waktu kita dijemput Tuhan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita ada di waktu-waktu penantian hari-hari ini. Dan persoalan yang sangat luar biasa itu, Tuhan datang tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba saja dia bisa datang kapan saja. Bersyukur kalau kita lagi di gereja begini terus Tuhan datang kan. Auto surga semua langsung. Ya langsung ini. Makanya saya tuh sekarang ini mau kemana-mana itu berpikir, saudara. Aduh kalau saya lagi di sini terus Tuhan datang gimana ya. Jadi hari-hari ini tuh benar-benar kita jaga loh hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada pemberitahuan, Alkitab berkata seperti pencuri. Ya. Dan yang paling penting mari kita jaga supaya kita tetap berpakaian pesta. Lenan halus yang putih bersih. Yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena itu buang semua dosa, yang selingkuh, enggak usah angkat tangan. Jangan lagi berselingkuh, amin. Yang homo, bertobat. Ya. Yang lesbi, bertobat. Anak-anak muda yang hidup dalam free sex, bertobat. Yang masih suka-suka dugem, bertobat. Yang hidup dalam kepahitan, lepaskan pengampunan. Ayo kita mulai belajar melakukan apa yang benar. Minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Beberapa waktu lalu saya pelayanan, saudara, waktu ke Australia. Harusnya jadwal saya itu saya ke Melbourne. Tapi tiba-tiba ada perubahan. Saya dikirim ke Adelaide. Saya bilang sama suami, kenapa juga kita dikirim ke Adelaide? Kota yang sepi begitu kan, saya juga pengen liburan gitu loh. Cuma saya bilang, ya wis pasti ada rencana Tuhan lah kita ke sana. Ternyata sampai di sana, ibu gembalanya itu cerita, saudara. Dia bersaksi, Bu, saya mau bersaksi sama ibu.
Saya ini hidup adalah kesempatan kedua. Dia kena kanker, saudara. Dan ketika 7 profesor, dokter di sana periksa dia, semua berkata begini sama suaminya, Bapak siap-siap aja. Ibu ini waktunya ndak lama. Bukan 1 bulan, bukan 3 bulan. Hanya tinggal beberapa hari. Karena kanker itu sudah menyebar sampai ke sarafnya. Sampai ke otaknya. Dan dia dibilang tinggal beberapa hari hidupnya. Tapi kami akan tetap operasi, cuma bukan untuk menolong. Hanya kami mau ambil sampel, contoh ini kanker jenis apa, bagaimana untuk penelitian. Lalu dioperasi, saudara. Selesai dioperasi, ibu ini ditaruh di bagian isolasi. Orang-orang yang sudah menunggu antrian kematian. Di luar negeri itu ternyata ada orang-orang yang udah mau mati. Dia dikasih di ruang sendiri. Nah itu dipanggil-panggilin pendeta tuh untuk layani mereka di hari-hari terakhir. Jadi katanya dokter itu datang cuma gini, yang situ masih hidup ya. Dokter itu kalau masuk cuma tanya, belum mati ya itu ya. Yang dia dengar tiap hari itu. Tiap datang itu belum mati, belum dok masih hidup. Saudara dia menunggu kematian. 1 hari dia tidak mati, 2 hari, 3 hari. Lama-lama hampir 1 bulan dia tidak mati. Terus dokter bilang gini, tadinya keluarga minta, dok apa nggak dicoba kemoterapi aja. Dokter bilang tidak ada guna. Buang-buang uang dan kasihan juga dia. Dia pasti mati kok. Ketika 1 bulan nggak mati, dokter bilang sama keluarga, bisa dicoba ya kita kemo. Karena ini dia pertahanan tubuhnya kok bagus gitu. Akhirnya di kemo, saudara. Hari pertama dia mulai, wah tambah parah. Hari kedua semakin parah. Dia sudah hitam kulitnya, sudah rambutnya gundul, tinggal kulit bungkus tulang, saudara. Benar-benar tulangnya itu tinggal udah kurus kerontang, udah nggak ada daging. Lalu di hari kedua dia panggil anaknya, dia bilang, Dek, relakan saja mama. Mama udah nggak kuat. Kamu jangan lagi berdoa minta kesembuhan. Mama sudah tidak kuat, tolong relakan mama pergi. Ya jangan menangis, jangan apa, daripada kamu siksa mama seperti ini. Anaknya bercucuran air mata. Malam itu antara sadar dan tidak, ibu itu dapat penglihatan. Ada bola, saudara, bola itu menyala ke arahnya dia kejar bola itu karena bagus, dia kejar. Tiba-tiba dia sampai di satu padang. Dia bilang itu padang rumput taman, ibu, indah banget. Tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata karena saya baru kali itu lihat taman yang seperti itu indahnya. Ada air, ada sungai, ada pohon. Lalu bola itu dia kejar di taman itu, berhenti di kakinya Tuhan Yesus. Dia lihat jubah putih, dia menoleh ke atas, wajah Tuhan Yesus itu bersinar terang. Terus Tuhan tuh bilang gini, belum saatnya. Bola itu diambil sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang, belum waktunya kamu ada di sini. Kamu harus pulang kembali ke bumi. Dia bilang, saya nangis loh Bu, sampai air mata saya itu benar-benar keluar di pipi saya. Saya bilang, Tuhan, aku enggak mau pulang. Izinkan aku di sini. Di sini enak banget, enggak ada sakit, aku damai sejahtera, sukacita, aku enggak mau pulang. Semua orang yang pernah mati waktu disuruh pulang Tuhan, semua enggak mau pulang. Yang saya heran yang masih hidup-hidup ini betah sekali di dunia. Padahal yang sudah pernah mati suruh pulang enggak mau, saudara. Karena di sana itu benar-benar enak. Makanya Alkitab bilang mati itu adalah benar itu, benar. Dia menangis, dia bilang, Bu itu saya nangis, benar-benar saya enggak mau pulang. Karena itu air mata saya benar-benar menetes, itu nyata. Tuhan bilang,
belum waktunya. Sampaikan satu pesan ini kalau engkau pulang. Sampaikan ini kepada anak-anakku. Bahwa aku akan segera datang untuk menjemput anak-anakku. Ibu itu bilang sama saya, Bu Debbie, saya selama ini dengar Tuhan mau datang, orang ngomong atau kita baca Alkitab. Itu biasa aja, Bu. Tapi waktu saya mendengar langsung dari Tuhan kata-kata itu, hati saya bergetar, Bu. Tuhan bilang, sampaikan bahwa aku akan segera datang. Persiapkan diri. Lalu saya bilang begini sama ibu itu, oh saya mengerti kenapa Tuhan kirim saya datang ke sini. Karena saya harus mendengar kesaksian ini. Kalau cuma ibu yang mendengar itu dari Tuhan, cuma orang di Adelaide yang tahu. Tapi kalau saya yang mendengar Bu hari ini, saya akan saksikan itu dari YouTube saya. Dan ada jutaan orang yang akan mendengar itu. Tuhan mau pesannya disampaikan. Dan saya akan saksikan itu, Bu, saya bilang. Dia bilang itu nyata sekali, Bu. Tuhan bilang persiapkan diri. Sampaikan kepada anak-anakku bahwa aku akan segera datang. Saudara, Tuhan tuh akan datang. Penghakiman itu benar-benar ada loh. Surga itu ada dan neraka juga benar-benar ada. Kita sehari ini menikmati, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tapi bukankah pesan terakhir yang disampaikan? Kenapa engkau melihat Yesus naik ke surga? Ingat bahwa dia yang naik ke surga hari ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Persiapkan diri kita, saudara. Tuhan akan datang kembali menjemput setiap saudara dan saya. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ayo kita sungguh-sungguh bertobat hari-hari ini, amin. Ayo kita sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan ini hidupku, Roh Kudus penuhi aku, tinggalkan semua dosa. Dan mulai kejar perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Sebab kita harus pakai jubah putih dari kain lenan itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan itu baju pesta yang harus kita persiapkan hari ini. Saya mengundang saudara, ayo kita tangkap pesan ini. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Engkau dimuliakan Tuhan.